Di dalam mobil mewah Range Rover hitam, interiornya terasa sejuk, namun suasananya terasa menyesakkan. Wiwin, 40, janda kaya owner pabrik kosmetik Wajah Abadi, duduk di kursi belakang. Wajahnya terpoles sempurna dengan make-up termahal, namun di balik lapisan itu, matanya memancarkan kelelahan dan kesedihan yang dalam. Di kursi kemudi, duduklah Tono 25, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Tono memiliki wajah tampan dan bersih, tetapi ia sangat polos dan lugu, sama sekali tidak mengerti dunia kosmetik atau kekayaan. Mobil baru saja memasuki jalanan kota yang mulus, Wiwin berbicara melalui intercom, suaranya sangat pelan. Tono, aku ingin kamu mencari jalanan yang paling berlubang dan rusak di kota ini. Tono terkejut. Jalanan rusak, Nyonya Wiwin? Tapi itu akan merusak suspensi mobil. Saya juga takut terlambat sampai kantor. Aku tidak peduli dengan suspensi atau waktu, jawab Wiwin, suaranya mengandung nada putus asa. Aku ingin kamu mengemudi di atas lubang-lubang itu. Aku ingin kamu mengerti betapa banyaknya luka dan lubang yang kututupi di balik make-up sempurna ini. Wiwin melanjutkan dengan nada yang lebih tinggi. Aku ingin kamu mengerti luka hatiku yang berjerawat. Aku lelah berpura-pura mulus. Bisakah kamu mengerti mengapa aku, owner pabrik kosmetik, justru merindukan kejujuran luka yang tak tertutupi? Tono, si supir tampan polos, kini diperintahkan untuk merusak mobil demi sebuah pengertian tentang luka jiwa yang tak terlihat. Kontras, foundation palsu dan hati yang tulus. Tono terpaksa mencari jalanan yang rusak. Mobil Range Rover itu berguncang hebat saat melewati lubang. Wajah Wiwin yang sempurna tampak terganggu oleh guncangan. Nyonya Wiwin, mobilnya berguncang hebat, kata Tono cemas. Saya mengerti Nyonya, ingin luka itu dirasakan. Tapi Nyonya harus mengerti, luka itu harus diobati, bukan diguncang terus-menerus. Tono menghentikan mobil di pinggir jalan yang sepi. Nyonya Wiwin, mobil ini mahal. Kalau sering berguncang, kerusakannya bisa parah. Saya harap Nyonya mengerti bahwa mobil ini harus dijaga. Tugas baru, mencari kejujuran. Wiwin membuka mata, melihat Tono yang khawatir pada mobil. Ia menyadari kejujuran dan ketulusan Tono yang polos. Tono lebih memikirkan pemulihan daripada drama. Kamu benar Tono, aku harus mengobati, bukan mengguncang, kata Wiwin, suaranya melunak. Aku butuh kamu mengerti cara mengobati luka hatiku. Wiwin menyerahkan kotak kosmetik terbarunya. Ini foundation terbaru kami. Aku ingin kamu datang ke ruanganku besok. Aku ingin kamu melihat kosmetik ini dan memberitahu apa yang kamu mengerti dari kualitasnya. Ini adalah tugas barumu Tono. Kamu akan mendapatkan gaji tambahan. Tugasmu adalah menjadi lidah kejujuranku dan pengawas kecantikan yang tulus. Tono, si supir tampan polos, menerima tugas aneh ini. Baik Nyonya Wiwin, saya mengerti. Saya akan mencari tahu apakah foundation ini tulus, Nyonya. Keesokan harinya, Wiwin membawa Tono ke laboratorium pengembangan pabrik. Di sana, dikelilingi oleh tabung reaksi dan tester produk, Wiwin menunjukkan 2 sampel foundation. Lapisan ini, Tono, adalah yang membuatku kaya, bisik Wiwin menunjukkan formula dengan daya tutup tinggi. Aku menjual harapan, menjanjikan wajah yang tidak akan pernah menua. Tapi, aku harus mengerti, foundation ini hanya menipu. Ia menutupi, tapi tidak menyembuhkan. Wiwin melanjutkan, aku ingin kamu mengerti beban moral ini. Aku benci kepura-puraan, tapi aku harus menjualnya. Aku merasa seperti penipu terbesar di dunia kecantikan. Logika kulit yang bernapas. Tono, yang polos dan terbiasa dengan alam, melihat botol foundation itu. Nyonya Wiwin, kata Tono lugu, saya mengerti, foundation ini seperti semen, dia menutupi semua lubang. Tapi Nyonya harus mengerti, kulit yang bagus itu harus bernapas. Kalau ditutupi terus, dia akan sakit dan jerawatnya akan tumbuh di dalam. Tono menambahkan,
Wajah Nyonya harus jujur, Nyonya. Luka itu harus dibiarkan sembuh, bukan ditutupi terus. Kalau ditutupi, Nyonya akan merasa sesak. Mencari formula tulus. Wiwin tertegun. Logika Tono tentang foundation sebagai semen dan kebutuhan kulit untuk bernapas sangat menamparnya. Kamu benar, Tono. Aku membuat foundation yang membuat kulit sesak, kata Wiwin. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi bahan baku di lab. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku akan membuat formula yang jujur, yang membiarkan kulit bernapas. Tono, si supir tampan, kini memiliki wewenang baru, menjadi pengawas pernapasan kulit di pabrik kosmetik. Wiwin membawa Tono ke ruang testing lipstik. Ia menunjukkan lipstik merah paling terlarisnya. Lipstik ini, Tono, adalah simbol kebohongan. Dia membuat wanita terlihat kuat dan berani, padahal di dalam mereka menangis, kata Wiwin. Aku ingin kamu mengerti, aku lelah menjual kepura-puraan. Aku ingin aku dan produkku menjadi jujur. Wiwin menghapus make up di salah satu sisi wajahnya, menunjukkan kulit aslinya yang sedikit lelah. Logika wajah asli. Tono melihat dua sisi wajah Wiwin. Satu sisi tertutup make up sempurna, satu sisi polos. Nyonya Wiwin, saya mengerti. Make up itu cantik, tapi wajah asli Nyonya terlihat lebih nyaman, kata Tono lugu. Lapisan itu tebal, Nyonya. Tapi, lapisan yang terlalu tebal akan mudah retak saat Nyonya tertawa atau menangis. Tono menambahkan, Nyonya harus mengerti, kecantikan yang paling kuat adalah kecantikan yang tidak takut retak. Nyonya harus berhenti menipu. Memilih base yang sederhana. Tutik terharu. Tono, yang tampan, tidak terpukau oleh make up mahal. Ia hanya melihat kenyamanan. Kamu benar, Tono. Aku butuh base yang tulus, kata Wiwin. Mulai sekarang, aku ingin kamu selalu mengingatkanku untuk melepas make up segera setelah aku pulang. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku ingin menemukan kecantikan asli. Wiwin ingin menguji mata kejujuran Tono. Ia meminta Tono menilai penampilannya. Wiwin mencuci wajahnya di kamar mandi kantor. Ia keluar tanpa make up, hanya dengan wajah bersih. Wajah aslinya terlihat muda dan segar, tetapi memiliki lingkaran hitam di bawah mata karena kelelahan. Tono, lihat aku. Aku ingin kamu mengerti wajah asliku. Jangan takut untuk jujur, kata Wiwin. Kritik tulus yang menyembuhkan. Tono menatap wajah Wiwin. Ia tidak terkejut, tetapi ia melihat kelelahan. Nyonya Wiwin, wajah Nyonya terlihat lebih jujur, kata Tono polos. Tapi saya harus mengerti, Nyonya terlihat sangat lelah. Lingkaran hitam di bawah mata Nyonya itu seperti residu dari stres. Tono melanjutkan, wajah Nyonya cantik, tapi Nyonya harus mengerti, kecantikan yang paling abadi adalah istirahat yang cukup. Nyonya harus tidur lebih awal. Kecantikan adalah istirahat. Wiwin terkejut, Tono tidak memujinya, tetapi menyarankan istirahat. Kamu benar, Tono, kecantikanku telah dikorbankan demi pekerjaan, kata Wiwin. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa istirahat yang cukup adalah formula terbaik. Wiwin memutuskan untuk mengadopsi resep Tono. Ia kini memiliki konsultan kecantikan alami yang paling jujur. Wiwin memanggil Tono ke ruangannya dan menyerahkan amplop gaji baru. Gaji Tono telah dinaikkan 3 kali lipat. Ini adalah gaji untuk kejujuranmu dan wajah tampanmu yang polos, Tono, kata Wiwin. Kamu adalah aset yang tidak ternilai harganya. Tono terkejut, tetapi menerima dengan tulus. Kontrak mendengarkan. Wiwin menjelaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheningan. Aku akan bicara tentang kegagalan pernikahan, formula kosmetik palsu, dan kesepianku. Kapanpun itu, kamu harus mendengarkan. Wiwin menekankan,
Kamu harus selalu mengerti dengan wajah polosmu dan dilarang keras memberikan saran bisnis atau make up. Kamu harus tetap menjadi supir lugu. Janji untuk tulus. Tono mengangguk. Ia fokus pada tugasnya. Saya mengerti Nyonya Wiwin. Saya akan menjadi lapisan kejujuran Nyonya, jawab Tono. Saya akan selalu mendengarkan, dan saya tidak akan memberikan solusi, kecuali Nyonya meminta saya untuk membersihkan make up di mobil. Wiwin tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Tono telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Wiwin menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Wiwin menghapus lipstik mewahnya dengan serbet, ini berarti aku ingin menghapus kepalsuanku. Tolong mengerti kebutuhan untuk keheningan. Tono harus mengemudi ke tempat yang sunyi. Jika Wiwin meminta Tono mengelap bagian belakang cermin mobil, ini berarti aku merasa ada kebohongan tersembunyi. Tolong mengerti kebutuhanku untuk membersihkan hati. Jika Wiwin bertanya tentang resep masakan Ibu Tono, ini berarti aku butuh kembali ke akar kesederhanaan. Tolong mengerti kerinduanku pada kejujuran. Reaksi polos yang membumi. Suatu sore, Wiwin menghapus lipstiknya di mobil. Sinyal ingin menghapus kepalsuan. Tono segera mengemudi ke kebun herbal pabrik di mana aroma tanah dan tanaman obat sangat kuat. Nyonya Wiwin, kata Tono lugu, saya mengerti Nyonya ingin menghapus kepalsuan. Aroma di sini jujur. Saya harap Nyonya mengerti bahwa kecantikan alami itu tidak perlu lapisan. Dia hanya butuh akar yang sehat. Ketenangan di kebun herbal. Wiwin membuka jendela. Ia menghirup aroma herbal itu. Ia merasa tenang. Kamu benar, Tono. Aku butuh akar yang sehat, kata Wiwin. Aku mengerti. Aku harus lebih sering melihat kebun ini untuk membersihkan jiwaku. Tono kini menjadi penjaga kejujuran bagi owner pabrik kosmetik. Wiwin meminta Tono mengantarnya ke area kebun herbal pabrik, tempat bahan baku alami ditanam. Area itu penuh dengan aroma kamomil, lidah buaya, dan daun mint. Wiwin mengamati tanaman itu, sementara Tono dengan bangga merawatnya. Aku ingin kamu mengerti, Tono, bahwa aku merindukan aroma alami ini. Formula kosmetik kami banyak menggunakan sintetis karena murah dan tahan lama, kata Wiwin menyentuh daun mint. Aku ingin mengerti bagaimana cara membuat produk yang jujur seperti tanaman ini. Tono mengambil daun mint itu dan menggosokkannya ke tangan Wiwin. Logika tanaman yang jujur. Nyonya Wiwin, saya mengerti. Tanaman itu tidak pernah berbohong, kata Tono lugu. Dia tumbuh lambat tapi jujur. Dia tidak perlu make up kimia. Dia hanya butuh air dan tanah yang baik. Tono menjelaskan filosofi bahan alami. Kejujuran tidak perlu pewarna buatan. Bahan sintetis itu kuat, tapi dia palsu. Bahan alami itu lembut, tapi dia tulus. Nyonya harus mengerti, Nyonya. Kecantikan yang abadi itu harus dari akar yang sehat, bukan dari lapisan yang tebal. Mencari akar yang sehat. Filosofi bahan alami Tono menampar Wiwin. Ia menyadari ia terlalu fokus pada packaging dan marketing, lapisan luar, dan mengabaikan esens, akar. Kamu benar, Tono. Aku harus kembali ke akar yang sehat, bisik Wiwin. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi proses distilasi bahan alami di lab. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk mencari akar kejujuranku sendiri. Tono, si supir tampan polos, kini mendapatkan wewenang baru.
pengawas kemurnian bahan baku di pabrik kosmetik. Wiwin mengalami masalah besar. Launching produk barunya gagal total, dan stres itu memicu jerawat di wajahnya. Ia segera menutupinya dengan make up tebal. Saat di mobil, Wiwin curhat pada Tono. "Tono, launchingku gagal dan aku berjerawat. Aku ingin kamu mengerti betapa menakutkannya kegagalan ini. Aku harus menutupi wajah ini dengan foundation tebal." Wiwin meminta Tono menyetujui make up tebalnya. Logika luka yang harus sembuh. Tono mendengarkan kepanikan itu. Ia teringat janjinya untuk tidak memberi saran make up, tetapi ia bisa bicara soal penyembuhan. "Nyonya Wiwin, saya mengerti. Jerawat itu luka. Tapi Nyonya harus mengerti, luka itu harus dibiarkan sembuh, bukan ditutupi terus," kata Tono lugu. Tono melanjutkan, "Kalau ditutupi foundation tebal, jerawatnya akan tumbuh di dalam. Nyonya harus mengerti, Nyonya. Kecantikan yang tulus itu harus jujur pada lukanya. Nyonya harus membiarkan luka itu bernapas, menghapus lapisan palsu." Nasihat Tono membuat Wiwin terharu. Ia menyadari ia menipu dirinya sendiri. "Kamu benar, Tono. Aku menipu lukaku," kata Wiwin. "Aku akan menghapus make up ini. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus jujur pada luka dan kegagalanku." Wiwin meminta Tono menghentikan mobil. Ia mengambil tisu, dan di depan Tono, ia menghapus semua make up mahalnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Wiwin ingin menguji integritas Tono di level tertinggi. Ia sengaja meninggalkan sebuah sampel kosmetik anti-aging rahasia yang baru dikembangkan dan sangat mahal di jok belakang mobil. Wiwin keluar dari mobil pura-pura lelah. "Tono, tolong mengerti bahwa aku lupa sampel itu. Jangan ganggu aku sampai pagi, aku akan memeriksanya besok." Wiwin ingin melihat apakah Tono, si supir, akan tergoda untuk menyentuh atau bahkan menjual sampel rahasia itu. Integritas tanpa taktik. Tono melihat sampel itu. Meskipun ia tampan, ia sangat menjunjung tinggi kejujuran. Ia tidak tergoda. Ia teringat janjinya untuk menjaga kebersihannya. Tono mengambil lap bersih, membungkus sampel itu dengan hati-hati, dan segera menelpon manajer keamanan. "Pak, ada sampel kosmetik Nyonya Wiwin yang sangat rahasia. Tolong amankan. Saya tidak berani menyentuh harta yang bukan milik saya." Tono bersikeras bahwa ia harus menjaga kebersihan tangannya dari semua keraguan. Kualitas yang jujur. Keesokan paginya, Wiwin mendengar laporan itu. Ia terharu. Tono tidak tergoda oleh uang atau rahasia. Wiwin memanggil Tono. "Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Tono? Kamu tidak mempercayaiku?" "Saya mengerti, Nyonya Wiwin," jawab Tono polos. "Saya mengerti Nyonya ingin saya percaya Nyonya. Tapi, saya juga harus mengerti, kejujuran itu harus sebersih kulit yang baru dicuci. Saya tidak mau Nyonya Wiwin meragukan kualitas saya." Wiwin tersentuh. "Kamu benar, Tono. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kejujuran adalah formula anti-aging terbaik." Setelah ujian sampel, Wiwin semakin sering menatap Tono. Tatapan ini dipenuhi kekaguman dan pencarian kecantikan alami. Wajah Tono yang tampan dan polos adalah sumber ketenangan Wiwin. Tono yang lugu dan fokus mengemudi merasa sangat canggung dengan tatapan itu. Keraguan sang tampan polos. Tono akhirnya bertanya dengan sopan, "Nyonya Wiwin, maaf, apakah ada yang salah dengan makeup saya? Nyonya menatap saya terus." Wiwin tertawa kecil. "Tidak, Tono, kamu tidak memakai makeup. Itu yang aku suka. Aku hanya mencari kecantikan alami di matamu. Aku sudah terlalu lama melihat wajah palsu." Wiwin melanjutkan, "Aku ingin kamu mengerti, Tono. Kamu adalah aset clean beauty-ku. Wajah tampanmu itu adalah packaging tulus. Lapisan cinta." Wiwin menyadari Tono yang tampan dan polos adalah aset paling berharga. Wiwin meminta Tono menghentikan mobil.
Aku mengerti sekarang, Tono. Aku mengerti bahwa aku butuh berhenti menutupi diri. Aku butuh menerima kecantikan asliku bersamamu. Wiwin menyentuh pipi Tono. Ia telah menemukan kecantikan yang tulus. Rani, 35, kemis senior yang sinis dan iri dengan wewenang baru Tono, melihat kedekatan Wiwin dan Tono sebagai ancaman. Rani adalah pendukung kosmetik chemical yang mahal. Rani menyebarkan rumor bahwa Tono, si supir, adalah gold digger yang menggunakan wajah tampannya untuk merusak formula perusahaan. Rani menghadapi Tono di garasi. Kau sudah jadi beauty advisor Nyonya Wiwin ya, Nak? Tapi kau harus mengerti, di lab ini kejujuran itu murah. Kau akan segera dibuang saat Nyonya Wiwin bosan dengan wajah aslimu. Mereka menyerang profesional. Rani dan kemis lain mulai menyerang Wiwin. Mereka memprotes keputusan Wiwin yang beralih ke bahan alami, saran Tono, karena biaya produksi naik. Rani bersekongkol untuk menjebak Tono dengan menuduhnya melakukan sabotase pada bahan kimia lab. Peringatan untuk Wiwin. Rani dan timnya melaporkan ke Dewan Direksi bahwa Wiwin membuat keputusan berdasarkan saran supir yang membahayakan brand kosmetik. Mereka menuntut Wiwin diinvestigasi. Wiwin menerima surat panggilan, wajahnya tegang. Ia memanggil Tono. Tono, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang aku sudah gila mempercayai supir. Kamu harus mengerti bahwa kecantikan alami dan kepolosanmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu. Wiwin menghadapi tekanan besar dari Dewan Direksi yang menuntut penghentian penggunaan bahan alami, saran Tono, karena biaya produksi naik. Ia harus membuktikan bahwa kualitas bahan alami lebih baik. Sebelum rapat, Wiwin membawa Tono ke lab kimia. Tono, aku ingin kamu mengerti betapa rapuhnya integritas pabrik ini. Mereka akan mengklaim kualitas bahan alaminya buruk. Aku butuh mata kejujuranmu. Wiwin meminta Tono memeriksa sampel essential oil baru. Formula lama menggunakan synthetic fragrance murah, tetapi Tono beralih ke essential oil alami murni. Kekuatan aroma yang jujur. Tono mencium sampel itu. Ia mendeteksi adanya residu kimia yang tersisa dari proses pembersihan alat. Nyonya Wiwin, essential oil ini murni, tapi ada bau mesin yang tertinggal di alat. Itu kotoran tersembunyi, kata Tono luguh. Meskipun bahannya tulus, prosesnya harus bersih. Nyonya harus mengerti, kecantikan yang tulus tidak boleh ada residu kebohongan. Tono menemukan bahwa kemis lama sengaja tidak membersihkan alat dengan sempurna untuk merusak batch alami. Wiwin terkejut. Bukti visual dan ketenangan. Wiwin segera memanggil teknisi untuk memeriksa. Penemuan Tono membuktikan adanya sabotase kecil. Ini menguatkan posisi Wiwin di rapat. Tutik menatap Tono. Kamu benar, Tono. Aku harus fokus pada kebersihan proses. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kecantikan sejati tidak boleh ada residu kebohongan. Wiwin memutuskan untuk menjadikan Tono pengawas kebersihan total di lab. Rani, kemis senior yang memimpin intrik, sangat marah karena Tono terus mengganggu. Rani menunggu Tono di pantry kantor. Hei supir pengawas kebersihan, kau pikir kau siapa? Kau tidak mengerti molecular structure. Kau hanya aset murah Nyonya Wiwin yang mengincar uangnya. Ejek Rani, didampingi staf lain. Rani meremehkan Tono. Kau tampan, tapi kepolosanmu itu layar yang mudah retak. Kau tidak punya fondasi di perusahaan ini. Pembelaan logis dan tulus. Tono mempertahankan kehormatannya dengan tenang. Maaf Mbak Rani, saya memang supir, tapi saya mengerti kotoran, kata Tono lugu. Saya mengerti, hati yang bersih itu lebih penting dari formula yang rumit. Saya bangga jadi supir. Tono menatap Rani. Nyonya Wiwin butuh kejujuran. Saya mengerti bahwa makeup terbaik adalah hati yang tulus. Dan hati yang tulus tidak akan pernah menyerang orang lain. Ancaman pembocoran formula. Rani terkejut dengan pembelaan yang tajam itu.
Ia tahu ia harus segera menghancurkan Tono. Rani berbisik dingin. Kita lihat apakah kau tetap polos. Formula kosmetik rahasia akan bocor ke kompetitor dan kau yang akan dituduh menjualnya. Karena kau punya akses ke lab, kau akan kehilangan wajah tampan dan polosmu di penjara. Tono kembali ke mobil. Ia tahu jebakan formula akan datang. Keesokan harinya, kepanikan melanda pabrik. Formula anti-aging rahasia yang sangat bernilai hilang dari brankas lab. Rani segera menuduh Tono, mengklaim Tono menyalin formula saat membersihkan. Wiwin memanggil Tono, wajahnya tegang tetapi ia mencoba mengendalikan emosinya. Tono, formula rahasia hilang, kerugian besar. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu melihat atau menyentuh data rahasia itu? Tono bersumpah ia tidak bersalah. Saya tidak akan pernah mengotori aset Nyonya. Saya hanya membersihkan. Saya mengerti Nyonya harus menjaga perusahaan, tapi tolong mengerti hati saya sebersih wajah saya yang tanpa makeup. Wiwin, di bawah tekanan Dewan Direksi dan Rani, terpaksa mengambil keputusan. Aku harus meminta kamu mengerti, Tono. Aku harus menskorsingmu. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga stabilitas perusahaan. Aku harap kamu mengerti keputusanku, kata Wiwin. Air matanya menetes. Janji lapisan kejujuran. Tono menyerahkan kunci dan seragamnya. Hatinya hancur. Tono memandang Wiwin. Saya mengerti Nyonya Wiwin, tapi saya akan kembali dan saya akan membuktikan bahwa lapisan kejujuran saya tidak bisa dihilangkan dengan chemical apapun. Tono meninggalkan pabrik. Ia tahu ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur. Tono tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke lab malam itu. Ia yakin Rani menyembunyikan bukti di suatu tempat yang berhubungan dengan kebersihan lab. Tono, sebagai supir, fokus pada sudut-sudut yang kotor dan loker Rani. Ia teringat Rani sering menyembunyikan bahan kimia ilegal di tempat yang mudah dijangkau. Tono memeriksa tempat sampah pribadi Rani dan sudut belakang lokernya. Bukti di balik botol foundation. Tono menemukan sebuah botol kosong foundation lama di loker Rani. Di dalamnya tersimpan sebuah flash drive kecil berisi formula rahasia yang hilang. Rani menyembunyikan flash drive itu di balik foundation palsu karena ia tahu Tono tidak akan pernah mencari kejujuran di balik make up palsu. Rani juga meninggalkan memo yang merinci rencananya. Tono mengambil flash drive dan memo itu. Ia tahu ini adalah bukti ganda kejahatan Rani. Kemenangan wajah asli. Tono segera menelpon Wiwin. Wiwin datang ke lab. Tono memperlihatkan bukti itu. Nyonya Wiwin, ini flash drive formula rahasia. Rani yang mencurinya dan menyembunyikannya di balik foundation palsu, kata Tono. Wiwin memeluk Tono dengan erat. Air matanya mengalir. Tono, si supir, telah menyelamatkannya dari kehancuran finansial dan intrik. Rani dipecat. Wiwin membawa Tono ke kebun herbal pabrik. Tono, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutan akan uang membuatku meragukan lapisan kejujuranmu, kata Wiwin, suaranya penuh sesal. Saya mengerti Nyonya Wiwin, kata Tono. Saya mengerti Nyonya takut gagal, tapi Nyonya juga harus mengerti kulit yang tulus akan selalu menunjukkan warna aslinya. Arti sejati mengerti. Wiwin menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. Aku memintamu mengerti kosmetik, Tono, tapi yang ku mau darimu adalah kejujuran mentah yang membuatku merasa aman. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah foundation yang paling abadi. Formula cinta yang stabil. Wiwin menatap Tono. Aku akan memberimu hadiah terbesar. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas bahan baku tulus. Kamu akan memastikan semua produk kita jujur dan alami. Tono tersenyum tulus.
Saya mengerti Nyonya Wiwin, tapi saya hanya ingin Nyonya juga mengerti bahwa cinta yang tulus itu tidak perlu packaging mahal. Dia harus sederhana dan jujur. Wiwin mencium Tono. Ia telah menemukan formula cinta yang sesungguhnya. Keesokan harinya, setelah memecat Rani, Wiwin memanggil Tono ke ruangannya yang kini penuh dengan sampel bahan alami. Wiwin menawarkan Tono jabatan yang sangat tinggi, Direktur Pemasaran Global. Ini adalah pengakuan Tono. Kamu akan menyebarkan filosofi kecantikan tulus ke seluruh dunia. Gaji ini akan membuatmu menjadi partner finansialku, kata Wiwin, menyodorkan kontrak dengan pena berlian. Tono melihat kontrak itu. Wajahnya tampan namun polos. Ia menggeleng. Maaf Nyonya Wiwin, saya tidak bisa menerima ini. Wiwin terkejut. Kenapa? Kamu tidak suka marketing? Ini kesempatan untuk mengubah industri. Saya mengerti Nyonya Wiwin, tapi saya tidak mengerti branding dan campaign global. Saya hanya mengerti cara menjaga bahan baku agar tetap jujur. Jabatan itu akan membuat saya harus terbang ke sana-sini, dan saya akan kehilangan rasa tanah dan kebun herbal. Tono menatap Wiwin. Saya mengerti Nyonya Wiwin. Nyonya tidak butuh direktur pemasaran yang pintar bicara. Nyonya hanya butuh hidup yang jujur. Kalau saya jadi direktur, saya akan menjadi bagian dari kepura-puraan. Saya ingin tetap menjadi Tono yang polos, yang fokus pada kejujuran akar. Komitmen clean beauty. Penolakan Tono yang konsisten terhadap status dan uang adalah formula kejujuran bagi Wiwin. Wiwin merobek kontrak itu, lalu mencium Tono. Kamu benar Tono, aku tidak perlu membeli layar yang tebal. Aku butuh akar yang kuat. Kamu akan tetap menjadi direktur kualitas bahan baku tulus. Itu posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu mencium kejujuran dan menjaga agar setiap produk kita tulus. Putus Wiwin. Wiwin dan Tono mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi bisnis baru, Unfiltered Beauty, kecantikan tanpa filter. Mereka menutup divisi kosmetik dengan chemical kuat dan beralih total ke produk berbahan dasar alami. Tono kini adalah partner sejati Wiwin. Ia mengajari Wiwin cara menenangkan kulit dengan air dan bahan herbal sederhana, bukan dengan krim mahal. Tono, aku sudah menjual semua filter dalam hidupku. Aku siap untuk membangun formula cinta yang abadi, kata Wiwin, kini dengan wajah bersih tanpa make up di kantor. Pengakuan cinta yang murni. Tono menyadari bahwa Wiwin tidak hanya mencintai ketampanannya, ia mencintai jiwa polosnya yang anti kepalsuan. Saya mengerti Nyonya Wiwin, kata Tono. Formula cinta yang abadi itu tidak perlu lapisan yang tebal. Dia harus sederhana dan tidak takut pada luka, sama seperti saya mencintai Nyonya. Wiwin terharu. Ia menyadari cinta yang tulus adalah clean beauty yang sesungguhnya. Mempersiapkan pengumuman heboh. Wiwin memanggil Dewan Direksi untuk rapat darurat. Ia siap mengumumkan perubahan besar dan kejutan dalam hidupnya. Aku akan mengumumkan bahwa aku memilih kecantikan alami dalam hidupku dan perusahaan ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita, kata Wiwin pada Tono. Tono hanya tersenyum. Saya mengerti Nyonya Wiwin, saya akan memastikan mobil yang kita gunakan ke rapat itu bersih dan tidak bau bensin. Wiwin mengadakan rapat pengumuman di pabrik kosmetik, tepat di samping mesin blending utama. Semua staf dan direksi berkumpul. Wiwin mengumumkan pemecatan resmi Rani dan mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan kita akan meluncurkan Unfiltered Beauty, produk yang jujur, alami, dan 100% transparan. Kita akan menjual kecantikan alami, bukan janji palsu. Keputusan ini radikal. Aksi heboh di mesin blending. Wiwin kemudian berjalan ke mesin blending, tempat Tono sering mengawasi kualitas bahan. Wiwin mengambil wadah kecil berisi essential oil alami murni yang dikerjakan Tono. Ia menatap Tono. Wiwin berlutut di hadapan Tono, di tengah bau herbal dan mesin.
Wiwin mengeluarkan kotak kecil berisi cincin sederhana dengan batu akik, simbol kesederhanaan. Tono, aku sudah menjual semua make up palsu. Aku ingin mencampurkan hidupku dengan ketulusanmu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang jiwanya sudah kamu bersihkan ini dan menjadi aset tulus abadi? Pabrik itu seketika heboh. Teriakan kaget dan tepuk tangan membanjiri ruangan. Owner pabrik kosmetik melamar supir tampan polosnya di tengah mesin pabrik. Janji formula cinta abadi. Tono yang polos dan terkejut mengangguk. Air matanya menetes tulus. Saya mengerti Nyonya Wiwin, bisik Tono. Saya bersedia menjadi base layer Nyonya selamanya. Wiwin mengumumkan, Tono akan menjadi suami dan direktur kualitas bahan baku tulus kita. Formula cinta kita telah diresmikan. Beberapa bulan kemudian, Wiwin dan Tono menikah. Tono tetap menjadi direktur kualitas bahan baku tulus. Ia tetap mengemudikan mobil city car yang sederhana. Range Rover sudah dijual. Wiwin duduk di kursi depan, wajahnya bersih tanpa makeup. Tono mengemudi ke kebun herbal yang tenang. Pengertian sejati dan ketenangan. Tono, aku tidak lagi meminta kamu mengerti, kata Wiwin, menikmati ketenangan. Karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah kecantikan yang mahal, tetapi kecantikan yang jujur. Mereka meluncurkan produk kosmetik tulus yang sukses besar di pasaran, membuktikan bahwa kejujuran mengalahkan kepalsuan. Penutup abadi. Tono dan Wiwin berjalan ke kebun herbal. Tono meraih tangan istrinya. Ia melihat kejujuran di mata Wiwin. Aku mencintaimu, Wiwin, bisik Tono. Kamu adalah aset paling tulus. Terima kasih sudah memilih wajah aslimu. Janda kaya, owner pabrik kosmetik itu akhirnya menemukan kecantikan dan pengertian sejati pada supir tampan polosnya. Tamat. Di dalam mobil mewah Range Rover hitam, interiornya terasa sejuk, namun suasananya terasa menyesakkan. Wiwin, 40, janda kaya owner pabrik kosmetik wajah abadi, duduk di kursi belakang. Wajahnya terpoles sempurna dengan make up termahal, namun di balik lapisan itu, matanya memancarkan kelelahan dan kesedihan yang dalam. Di kursi kemudi, duduklah Tono 25, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Tono memiliki wajah tampan dan bersih, tetapi ia sangat polos dan lugu, sama sekali tidak mengerti dunia kosmetik atau kekayaan. Mobil baru saja memasuki jalanan kota yang mulus. Wiwin berbicara melalui intercom, suaranya sangat pelan. Tono, aku ingin kamu mencari jalanan yang paling berlubang dan rusak di kota ini. Tono terkejut. Jalanan rusak, Nyonya Wiwin? Tapi itu akan merusak suspensi mobil. Saya juga takut terlambat sampai kantor. Aku tidak peduli dengan suspensi atau waktu, jawab Wiwin, suaranya mengandung nada putus asa. Aku ingin kamu mengemudi di atas lubang-lubang itu. Aku ingin kamu mengerti betapa banyaknya luka dan lubang yang kututupi di balik make up sempurna ini. Wiwin melanjutkan dengan nada yang lebih tinggi. Aku ingin kamu mengerti luka hatiku yang berjerawat. Aku lelah berpura-pura mulus. Bisakah kamu mengerti mengapa aku, owner pabrik kosmetik, justru merindukan kejujuran luka yang tak tertutupi? Tono, si supir tampan polos, kini diperintahkan untuk merusak mobil demi sebuah pengertian tentang luka jiwa yang tak terlihat. Kontras, foundation palsu dan hati yang tulus. Tono terpaksa mencari jalanan yang rusak. Mobil Range Rover itu berguncang hebat saat melewati lubang. Wajah Wiwin yang sempurna tampak terganggu oleh guncangan. Nyonya Wiwin, mobilnya berguncang hebat, kata Tono cemas. Saya mengerti Nyonya, ingin luka itu dirasakan. Tapi Nyonya harus mengerti, luka itu harus diobati, bukan diguncang terus-menerus. Tono menghentikan mobil di pinggir jalan yang sepi. Nyonya Wiwin, mobil ini mahal. Kalau sering berguncang, kerusakannya bisa parah. Saya harap
Nyonya mengerti bahwa mobil ini harus dijaga. Tugas baru, mencari kejujuran. Wiwin membuka mata, melihat Tono yang khawatir pada mobil. Ia menyadari kejujuran dan ketulusan Tono yang polos. Tono lebih memikirkan pemulihan daripada drama. "Kamu benar, Tono. Aku harus mengobati, bukan mengguncang," kata Wiwin, suaranya melunak. "Aku butuh kamu mengerti cara mengobati luka hatiku." Wiwin menyerahkan kotak kosmetik terbarunya. "Ini foundation terbaru kami. Aku ingin kamu datang ke ruanganku besok. Aku ingin kamu melihat kosmetik ini dan memberitahu apa yang kamu mengerti dari kualitasnya. Ini adalah tugas barumu, Tono. Kamu akan mendapatkan gaji tambahan. Tugasmu adalah menjadi lidah kejujuranku dan pengawas kecantikan yang tulus." Tono, si supir tampan polos, menerima tugas aneh ini. "Baik, Nyonya Wiwin, saya mengerti. Saya akan mencari tahu apakah foundation ini tulus, Nyonya." Keesokan harinya, Wiwin membawa Tono ke laboratorium pengembangan pabrik. Di sana, dikelilingi oleh tabung reaksi dan tester produk, Wiwin menunjukkan 2 sampel foundation. "Lapisan ini, Tono, adalah yang membuatku kaya," bisik Wiwin menunjukkan formula dengan daya tutup tinggi. "Aku menjual harapan, menjanjikan wajah yang tidak akan pernah menua. Tapi, aku harus mengerti, foundation ini hanya menipu. Ia menutupi, tapi tidak menyembuhkan." Wiwin melanjutkan, "Aku ingin kamu mengerti beban moral ini. Aku benci kepura-puraan, tapi aku harus menjualnya. Aku merasa seperti penipu terbesar di dunia kecantikan." Logika kulit yang bernapas. Tono, yang polos dan terbiasa dengan alam, melihat botol foundation itu. "Nyonya Wiwin," kata Tono lugu, "saya mengerti. Foundation ini seperti semen, dia menutupi semua lubang. Tapi Nyonya harus mengerti, kulit yang bagus itu harus bernapas. Kalau ditutupi terus, dia akan sakit dan jerawatnya akan tumbuh di dalam." Tono menambahkan, "Wajah Nyonya harus jujur, Nyonya. Luka itu harus dibiarkan sembuh, bukan ditutupi terus. Kalau ditutupi, Nyonya akan merasa sesak." Mencari formula tulus. Wiwin tertegun. Logika Tono tentang foundation sebagai semen dan kebutuhan kulit untuk bernapas sangat menamparnya. "Kamu benar, Tono. Aku membuat foundation yang membuat kulit sesak," kata Wiwin. "Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi bahan baku di lab. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku akan membuat formula yang jujur, yang membiarkan kulit bernapas." Tono, si supir tampan, kini memiliki wewenang baru, menjadi pengawas pernapasan kulit di pabrik kosmetik. Wiwin membawa Tono ke ruang testing lipstik. Ia menunjukkan lipstik merah paling terlarisnya. "Lipstik ini, Tono, adalah simbol kebohongan. Dia membuat wanita terlihat kuat dan berani, padahal di dalam mereka menangis," kata Wiwin. "Aku ingin kamu mengerti, aku lelah menjual kepura-puraan. Aku ingin aku dan produkku menjadi jujur." Wiwin menghapus make up di salah satu sisi wajahnya, menunjukkan kulit aslinya yang sedikit lelah. Logika wajah asli. Tono melihat 2 sisi wajah Wiwin. Satu sisi tertutup make up sempurna, satu sisi polos. "Nyonya Wiwin, saya mengerti. Make up itu cantik, tapi wajah asli Nyonya terlihat lebih nyaman," kata Tono lugu. "Lapisan itu tebal, Nyonya, tapi lapisan yang terlalu tebal akan mudah retak saat Nyonya tertawa atau menangis." Tono menambahkan, "Nyonya harus mengerti, kecantikan yang paling kuat adalah kecantikan yang tidak takut retak. Nyonya harus berhenti menipu." Memilih base yang sederhana. Tutik terharu. Tono, yang tampan, tidak terpukau oleh make up mahal. Ia hanya melihat kenyamanan. "Kamu benar, Tono. Aku butuh base yang tulus," kata Wiwin. "Mulai sekarang, aku ingin kamu selalu mengingatkanku untuk melepas make up segera setelah aku pulang.
Aku butuh kamu mengerti bahwa aku ingin menemukan kecantikan asli. Wiwin ingin menguji mata kejujuran Tono. Ia meminta Tono menilai penampilannya. Wiwin mencuci wajahnya di kamar mandi kantor. Ia keluar tanpa make up, hanya dengan wajah bersih. Wajah aslinya terlihat muda dan segar, tetapi memiliki lingkaran hitam di bawah mata karena kelelahan. Tono, lihat aku. Aku ingin kamu mengerti wajah asliku. Jangan takut untuk jujur, kata Wiwin. Kritik tulus yang menyembuhkan. Tono menatap wajah Wiwin. Ia tidak terkejut, tetapi ia melihat kelelahan. Nyonya Wiwin, wajah Nyonya terlihat lebih jujur, kata Tono polos. Tapi saya harus mengerti, Nyonya terlihat sangat lelah. Lingkaran hitam di bawah mata Nyonya itu seperti residu dari stres. Tono melanjutkan, wajah Nyonya cantik, tapi Nyonya harus mengerti, kecantikan yang paling abadi adalah istirahat yang cukup. Nyonya harus tidur lebih awal. Kecantikan adalah istirahat. Wiwin terkejut, Tono tidak memujinya, tetapi menyarankan istirahat. Kamu benar, Tono. Kecantikanku telah dikorbankan demi pekerjaan, kata Wiwin. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa istirahat yang cukup adalah formula terbaik. Wiwin memutuskan untuk mengadopsi resep Tono. Ia kini memiliki konsultan kecantikan alami yang paling jujur. Wiwin memanggil Tono ke ruangannya dan menyerahkan amplop gaji baru. Gaji Tono telah dinaikkan 3 kali lipat. Ini adalah gaji untuk kejujuranmu dan wajah tampanmu yang polos, Tono, kata Wiwin. Kamu adalah aset yang tidak ternilai harganya. Tono terkejut, tetapi menerima dengan tulus. Kontrak mendengarkan. Wiwin menjelaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheningan. Aku akan bicara tentang kegagalan pernikahan, formula kosmetik palsu, dan kesepianku. Kapanpun itu, kamu harus mendengarkan. Wiwin menekankan, kamu harus selalu mengerti dengan wajah polosmu, dan dilarang keras memberikan saran bisnis atau make up. Kamu harus tetap menjadi supir lugu. Janji untuk tulus. Tono mengangguk. Ia fokus pada tugasnya. Saya mengerti, Nyonya Wiwin. Saya akan menjadi lapisan kejujuran Nyonya, jawab Tono. Saya akan selalu mendengarkan, dan saya tidak akan memberikan solusi, kecuali Nyonya meminta saya untuk membersihkan make up di mobil. Wiwin tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Tono telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Wiwin menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Wiwin menghapus lipstik mewahnya dengan serbet, ini berarti aku ingin menghapus kepalsuanku. Tolong mengerti kebutuhan untuk keheningan. Tono harus mengemudi ke tempat yang sunyi. Jika Wiwin meminta Tono mengelap bagian belakang cermin mobil, ini berarti aku merasa ada kebohongan tersembunyi. Tolong mengerti kebutuhanku untuk membersihkan hati. Jika Wiwin bertanya tentang resep masakan Ibu Tono, ini berarti aku butuh kembali ke akar kesederhanaan. Tolong mengerti kerinduanku pada kejujuran. Reaksi polos yang membumi. Suatu sore, Wiwin menghapus lipstiknya di mobil. Sinyal ingin menghapus kepalsuan. Tono segera mengemudi ke kebun herbal pabrik di mana aroma tanah dan tanaman obat sangat kuat. Nyonya Wiwin, kata Tono lugu, saya mengerti Nyonya ingin menghapus kepalsuan. Aroma di sini jujur. Saya harap Nyonya mengerti bahwa kecantikan alami itu tidak perlu lapisan. Dia hanya butuh akar yang sehat.
Ketenangan di kebun herbal. Wiwin membuka jendela. Ia menghirup aroma herbal itu. Ia merasa tenang. "Kamu benar, Tono. Aku butuh akar yang sehat," kata Wiwin. "Aku mengerti. Aku harus lebih sering melihat kebun ini untuk membersihkan jiwaku." Tono kini menjadi penjaga kejujuran bagi owner pabrik kosmetik. Wiwin meminta Tono mengantarnya ke area kebun herbal pabrik, tempat bahan baku alami ditanam. Area itu penuh dengan aroma kamomil, lidah buaya, dan daun mint. Wiwin mengamati tanaman itu, sementara Tono dengan bangga merawatnya. "Aku ingin kamu mengerti, Tono, bahwa aku merindukan aroma alami ini. Formula kosmetik kami banyak menggunakan sintetis karena murah dan tahan lama," kata Wiwin menyentuh daun mint. "Aku ingin mengerti bagaimana cara membuat produk yang jujur seperti tanaman ini." Tono mengambil daun mint itu dan menggosokkannya ke tangan Wiwin. Logika tanaman yang jujur. "Nyonya Wiwin, saya mengerti. Tanaman itu tidak pernah berbohong," kata Tono lugu. "Dia tumbuh lambat, tapi jujur. Dia tidak perlu make up kimia. Dia hanya butuh air dan tanah yang baik." Tono menjelaskan filosofi bahan alami. Kejujuran tidak perlu pewarna buatan. Bahan sintetis itu kuat, tapi dia palsu. Bahan alami itu lembut, tapi dia tulus. Nyonya harus mengerti, Nyonya. Kecantikan yang abadi itu harus dari akar yang sehat, bukan dari lapisan yang tebal. Mencari akar yang sehat. Filosofi bahan alami Tono menampar Wiwin. Ia menyadari ia terlalu fokus pada packaging dan marketing, lapisan luar, dan mengabaikan esens, akar. "Kamu benar, Tono. Aku harus kembali ke akar yang sehat," bisik Wiwin. "Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi proses distilasi bahan alami di lab. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk mencari akar kejujuranku sendiri." Tono, si supir tampan polos, kini mendapatkan wewenang baru. Pengawas kemurnian bahan baku di pabrik kosmetik. Wiwin mengalami masalah besar. Launching produk barunya gagal total, dan stres itu memicu jerawat di wajahnya. Ia segera menutupinya dengan make up tebal. Saat di mobil, Wiwin curhat pada Tono. "Tono, launchingku gagal dan aku berjerawat. Aku ingin kamu mengerti betapa menakutkannya kegagalan ini. Aku harus menutupi wajah ini dengan foundation tebal." Wiwin meminta Tono menyetujui make up tebalnya. Logika luka yang harus sembuh. Tono mendengarkan kepanikan itu. Ia teringat janjinya untuk tidak memberi saran make up, tetapi ia bisa bicara soal penyembuhan. "Nyonya Wiwin, saya mengerti. Jerawat itu luka. Tapi Nyonya harus mengerti, luka itu harus dibiarkan sembuh, bukan ditutupi terus," kata Tono lugu. Tono melanjutkan, "Kalau ditutupi foundation tebal, jerawatnya akan tumbuh di dalam. Nyonya harus mengerti, Nyonya. Kecantikan yang tulus itu harus jujur pada lukanya. Nyonya harus membiarkan luka itu bernapas, menghapus lapisan palsu." Nasihat Tono membuat Wiwin terharu. Ia menyadari ia menipu dirinya sendiri. "Kamu benar, Tono. Aku menipu lukaku," kata Wiwin. "Aku akan menghapus make up ini. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus jujur pada luka dan kegagalanku." Wiwin meminta Tono menghentikan mobil. Ia mengambil tisu, dan di depan Tono, ia menghapus semua make up mahalnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Wiwin ingin menguji integritas Tono di level tertinggi. Ia sengaja meninggalkan sebuah sampel kosmetik anti-aging rahasia yang baru dikembangkan dan sangat mahal di jok belakang mobil. Wiwin keluar dari mobil pura-pura lelah. "Tono, tolong mengerti bahwa aku lupa sampel itu. Jangan ganggu aku sampai pagi, aku akan memeriksanya besok." Wiwin ingin melihat apakah Tono, si supir, akan tergoda untuk menyentuh atau bahkan menjual sampel rahasia itu. Integritas tanpa taktik. Tono melihat sampel itu. Meskipun ia tampan, ia sangat menjunjung tinggi kejujuran.
Ia tidak tergoda. Ia teringat janjinya untuk menjaga kebersihannya. Tono mengambil lap bersih, membungkus sampel itu dengan hati-hati, dan segera menelpon manajer keamanan. Pak, ada sampel kosmetik Nyonya Wiwin yang sangat rahasia. Tolong amankan. Saya tidak berani menyentuh harta yang bukan milik saya. Tono bersikeras bahwa ia harus menjaga kebersihan tangannya dari semua keraguan. Kualitas yang jujur. Keesokan paginya, Wiwin mendengar laporan itu. Ia terharu. Tono tidak tergoda oleh uang atau rahasia. Wiwin memanggil Tono. "Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Tono? Kamu tidak mempercayaiku?" "Saya mengerti, Nyonya Wiwin," jawab Tono polos. "Saya mengerti Nyonya ingin saya percaya Nyonya. Tapi, saya juga harus mengerti, kejujuran itu harus sebersih kulit yang baru dicuci. Saya tidak mau Nyonya Wiwin meragukan kualitas saya." Wiwin tersentuh. "Kamu benar, Tono. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kejujuran adalah formula anti-aging terbaik." Setelah ujian sampel, Wiwin semakin sering menatap Tono. Tatapan ini dipenuhi kekaguman dan pencarian kecantikan alami. Wajah Tono yang tampan dan polos adalah sumber ketenangan Wiwin. Tono yang lugu dan fokus mengemudi merasa sangat canggung dengan tatapan itu. Keraguan sang tampan polos. Tono akhirnya bertanya dengan sopan, "Nyonya Wiwin, maaf, apakah ada yang salah dengan makeup saya? Nyonya menatap saya terus." Wiwin tertawa kecil. "Tidak, Tono, kamu tidak memakai makeup. Itu yang aku suka. Aku hanya mencari kecantikan alami di matamu. Aku sudah terlalu lama melihat wajah palsu." Wiwin melanjutkan, "Aku ingin kamu mengerti, Tono. Kamu adalah aset clean beauty-ku. Wajah tampanmu itu adalah packaging tulus. Lapisan cinta." Wiwin menyadari Tono yang tampan dan polos adalah aset paling berharga. Wiwin meminta Tono menghentikan mobil. "Aku mengerti sekarang, Tono. Aku mengerti bahwa aku butuh berhenti menutupi diri. Aku butuh menerima kecantikan asliku bersamamu." Wiwin menyentuh pipi Tono. Ia telah menemukan kecantikan yang tulus. Rani, 35, kemis senior yang sinis dan iri dengan wewenang baru Tono, melihat kedekatan Wiwin dan Tono sebagai ancaman. Rani adalah pendukung kosmetik chemical yang mahal. Rani menyebarkan rumor bahwa Tono, si supir, adalah gold digger yang menggunakan wajah tampannya untuk merusak formula perusahaan. Rani menghadapi Tono di garasi. "Kau sudah jadi beauty advisor Nyonya Wiwin, ya, Nak? Tapi kau harus mengerti, di lab ini kejujuran itu murah. Kau akan segera dibuang saat Nyonya Wiwin bosan dengan wajah aslimu." Mereka menyerang profesional. Rani dan kemis lain mulai menyerang Wiwin. Mereka memprotes keputusan Wiwin yang beralih ke bahan alami, saran Tono, karena biaya produksi naik. Rani bersekongkol untuk menjebak Tono dengan menuduhnya melakukan sabotase pada bahan kimia lab. Peringatan untuk Wiwin. Rani dan timnya melaporkan ke Dewan Direksi bahwa Wiwin membuat keputusan berdasarkan saran supir yang membahayakan brand kosmetik. Mereka menuntut Wiwin diinvestigasi. Wiwin menerima surat panggilan. Wajahnya tegang. Ia memanggil Tono. "Tono, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang aku sudah gila mempercayai supir. Kamu harus mengerti bahwa kecantikan alami dan kepolosanmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu." Wiwin menghadapi tekanan besar dari Dewan Direksi yang menuntut penghentian penggunaan bahan alami, saran Tono, karena biaya produksi naik. Ia harus membuktikan bahwa kualitas bahan alami lebih baik. Sebelum rapat, Wiwin membawa Tono ke lab kimia. "Tono, aku ingin kamu mengerti betapa rapuhnya integritas pabrik ini. Mereka akan mengklaim kualitas bahan alaminya buruk. Aku butuh mata kejujuranmu."
Wiwin meminta Tono memeriksa sampel essential oil baru. Formula lama menggunakan synthetic fragrance murah, tetapi Tono beralih ke essential oil alami murni. Kekuatan aroma yang jujur. Tono mencium sampel itu. Ia mendeteksi adanya residu kimia yang tersisa dari proses pembersihan alat. Nyonya Wiwin, essential oil ini murni, tapi ada bau mesin yang tertinggal di alat. Itu kotoran tersembunyi, kata Tono luguh. Meskipun bahannya tulus, prosesnya harus bersih. Nyonya harus mengerti, kecantikan yang tulus tidak boleh ada residu kebohongan. Tono menemukan bahwa kemis lama sengaja tidak membersihkan alat dengan sempurna untuk merusak batch alami. Wiwin terkejut. Bukti visual dan ketenangan. Wiwin segera memanggil teknisi untuk memeriksa. Penemuan Tono membuktikan adanya sabotase kecil. Ini menguatkan posisi Wiwin di rapat. Tutik menatap Tono. Kamu benar, Tono. Aku harus fokus pada kebersihan proses. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kecantikan sejati tidak boleh ada residu kebohongan. Wiwin memutuskan untuk menjadikan Tono pengawas kebersihan total di lab. Rani, chemis senior yang memimpin intrik, sangat marah karena Tono terus mengganggu. Rani menunggu Tono di pantry kantor. "Hei, supir pengawas kebersihan, kau pikir kau siapa? Kau tidak mengerti molecular structure. Kau hanya aset murah Nyonya Wiwin yang mengincar uangnya," ejek Rani, didampingi staf lain. Rani meremehkan Tono. "Kau tampan, tapi kepolosanmu itu layar yang mudah retak. Kau tidak punya fondasi di perusahaan ini." Pembelaan logis dan tulus. Tono mempertahankan kehormatannya dengan tenang. "Maaf, Mbak Rani, saya memang supir, tapi saya mengerti kotoran," kata Tono lugu. "Saya mengerti, hati yang bersih itu lebih penting dari formula yang rumit. Saya bangga jadi supir." Tono menatap Rani. "Nyonya Wiwin butuh kejujuran. Saya mengerti bahwa makeup terbaik adalah hati yang tulus. Dan hati yang tulus tidak akan pernah menyerang orang lain." Ancaman pembocoran formula. Rani terkejut dengan pembelaan yang tajam itu. Ia tahu ia harus segera menghancurkan Tono. Rani berbisik dingin. "Kita lihat apakah kau tetap polos. Formula kosmetik rahasia akan bocor ke kompetitor, dan kau yang akan dituduh menjualnya. Karena kau punya akses ke lab, kau akan kehilangan wajah tampan dan polosmu di penjara." Tono kembali ke mobil. Ia tahu jebakan formula akan datang. Keesokan harinya, kepanikan melanda pabrik. Formula anti-aging rahasia yang sangat bernilai hilang dari brankas lab. Rani segera menuduh Tono, mengklaim Tono menyalin formula saat membersihkan. Wiwin memanggil Tono. Wajahnya tegang, tetapi ia mencoba mengendalikan emosinya. "Tono, formula rahasia hilang, kerugian besar. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu melihat atau menyentuh data rahasia itu?" Tono bersumpah ia tidak bersalah. "Saya tidak akan pernah mengotori aset Nyonya. Saya hanya membersihkan. Saya mengerti Nyonya harus menjaga perusahaan, tapi tolong mengerti hati saya sebersih wajah saya yang tanpa makeup." Wiwin, di bawah tekanan Dewan Direksi dan Rani, terpaksa mengambil keputusan. "Aku harus meminta kamu mengerti, Tono. Aku harus menskorsingmu. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga stabilitas perusahaan. Aku harap kamu mengerti keputusanku," kata Wiwin. Air matanya menetes. Janji lapisan kejujuran. Tono menyerahkan kunci dan seragamnya. Hatinya hancur. Tono memandang Wiwin. "Saya mengerti Nyonya Wiwin, tapi saya akan kembali dan saya akan membuktikan bahwa lapisan kejujuran saya tidak bisa dihilangkan dengan chemical apapun." Tono meninggalkan pabrik. Ia tahu ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur. Tono tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke lab malam itu. Ia yakin Rani menyembunyikan bukti di suatu tempat yang berhubungan dengan kebersihan lab.
Tono, sebagai supir, fokus pada sudut-sudut yang kotor dan loker Rani. Ia teringat Rani sering menyembunyikan bahan kimia ilegal di tempat yang mudah dijangkau. Tono memeriksa tempat sampah pribadi Rani dan sudut belakang lokernya. Bukti di balik botol foundation. Tono menemukan sebuah botol kosong foundation lama di loker Rani. Di dalamnya tersimpan sebuah flash drive kecil berisi formula rahasia yang hilang. Rani menyembunyikan flash drive itu di balik foundation palsu karena ia tahu Tono tidak akan pernah mencari kejujuran di balik make up palsu. Rani juga meninggalkan memo yang merinci rencananya. Tono mengambil flash drive dan memo itu. Ia tahu ini adalah bukti ganda kejahatan Rani. Kemenangan wajah asli. Tono segera menelpon Wiwin. Wiwin datang ke lab. Tono memperlihatkan bukti itu. Nyonya Wiwin, ini flash drive formula rahasia. Rani yang mencurinya dan menyembunyikannya di balik foundation palsu, kata Tono. Wiwin memeluk Tono dengan erat. Air matanya mengalir. Tono, si supir, telah menyelamatkannya dari kehancuran finansial dan intrik. Rani dipecat. Wiwin membawa Tono ke kebun herbal pabrik. Tono, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutan akan uang membuatku meragukan lapisan kejujuranmu, kata Wiwin, suaranya penuh sesal. Saya mengerti Nyonya Wiwin, kata Tono. Saya mengerti Nyonya takut gagal, tapi Nyonya juga harus mengerti kulit yang tulus akan selalu menunjukkan warna aslinya. Arti sejati mengerti. Wiwin menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. Aku memintamu mengerti kosmetik, Tono, tapi yang ku mau darimu adalah kejujuran mentah yang membuatku merasa aman. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah foundation yang paling abadi. Formula cinta yang stabil. Wiwin menatap Tono. Aku akan memberimu hadiah terbesar. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas bahan baku tulus. Kamu akan memastikan semua produk kita jujur dan alami. Tono tersenyum tulus. Saya mengerti Nyonya Wiwin, tapi saya hanya ingin Nyonya juga mengerti bahwa cinta yang tulus itu tidak perlu packaging mahal. Dia harus sederhana dan jujur. Wiwin mencium Tono. Ia telah menemukan formula cinta yang sesungguhnya. Keesokan harinya, setelah memecat Rani, Wiwin memanggil Tono ke ruangannya yang kini penuh dengan sampel bahan alami. Wiwin menawarkan Tono jabatan yang sangat tinggi, Direktur Pemasaran Global. Ini adalah pengakuan Tono. Kamu akan menyebarkan filosofi kecantikan tulus ke seluruh dunia. Gaji ini akan membuatmu menjadi partner finansialku, kata Wiwin, menyodorkan kontrak dengan pena berlian. Tono melihat kontrak itu. Wajahnya tampan namun polos. Ia menggeleng. Maaf Nyonya Wiwin, saya tidak bisa menerima ini. Wiwin terkejut. Kenapa? Kamu tidak suka marketing? Ini kesempatan untuk mengubah industri. Saya mengerti Nyonya Wiwin, tapi saya tidak mengerti branding dan campaign global. Saya hanya mengerti cara menjaga bahan baku agar tetap jujur. Jabatan itu akan membuat saya harus terbang ke sana-sini, dan saya akan kehilangan rasa tanah dan kebun herbal. Tono menatap Wiwin. Saya mengerti Nyonya Wiwin. Nyonya tidak butuh direktur pemasaran yang pintar bicara. Nyonya hanya butuh hidup yang jujur. Kalau saya jadi direktur, saya akan menjadi bagian dari kepura-puraan. Saya ingin tetap menjadi Tono yang polos, yang fokus pada kejujuran akar. Komitmen clean beauty. Penolakan Tono yang konsisten terhadap status dan uang adalah formula kejujuran bagi Wiwin. Wiwin merobek kontrak itu, lalu mencium Tono. Kamu benar, Tono. Aku tidak perlu membeli layar yang tebal. Aku butuh akar yang kuat. Kamu akan tetap menjadi direktur kualitas bahan baku tulus. Itu posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu mencium kejujuran dan menjaga agar setiap produk kita tulus. Putus Wiwin.
Wiwin dan Tono mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi bisnis baru, Unfiltered Beauty, kecantikan tanpa filter. Mereka menutup divisi kosmetik dengan chemical kuat dan beralih total ke produk berbahan dasar alami. Tono kini adalah partner sejati Wiwin. Ia mengajari Wiwin cara menenangkan kulit dengan air dan bahan herbal sederhana, bukan dengan krim mahal. Tono, aku sudah menjual semua filter dalam hidupku. Aku siap untuk membangun formula cinta yang abadi, kata Wiwin, kini dengan wajah bersih tanpa make up di kantor. Pengakuan cinta yang murni. Tono menyadari bahwa Wiwin tidak hanya mencintai ketampanannya, ia mencintai jiwa polosnya yang anti kepalsuan. Saya mengerti Nyonya Wiwin, kata Tono. Formula cinta yang abadi itu tidak perlu lapisan yang tebal. Dia harus sederhana dan tidak takut pada luka, sama seperti saya mencintai Nyonya. Wiwin terharu. Ia menyadari cinta yang tulus adalah clean beauty yang sesungguhnya. Mempersiapkan pengumuman heboh. Wiwin memanggil dewan direksi untuk rapat darurat. Ia siap mengumumkan perubahan besar dan kejutan dalam hidupnya. Aku akan mengumumkan bahwa aku memilih kecantikan alami dalam hidupku dan perusahaan ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita, kata Wiwin pada Tono. Tono hanya tersenyum. Saya mengerti Nyonya Wiwin, saya akan memastikan mobil yang kita gunakan ke rapat itu bersih dan tidak bau bensin. Wiwin mengadakan rapat pengumuman di pabrik kosmetik, tepat di samping mesin blending utama. Semua staf dan direksi berkumpul. Wiwin mengumumkan pemecatan resmi Rani dan mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan kita akan meluncurkan Unfiltered Beauty, produk yang jujur, alami, dan 100% transparan. Kita akan menjual kecantikan alami, bukan janji palsu. Keputusan ini radikal. Aksi heboh di mesin blending. Wiwin kemudian berjalan ke mesin blending, tempat Tono sering mengawasi kualitas bahan. Wiwin mengambil wadah kecil berisi essential oil alami murni yang dikerjakan Tono. Ia menatap Tono. Wiwin berlutut di hadapan Tono, di tengah bau herbal dan mesin. Wiwin mengeluarkan kotak kecil, berisi cincin sederhana dengan batu akik, simbol kesederhanaan. Tono, aku sudah menjual semua make up palsu. Aku ingin mencampurkan hidupku dengan ketulusanmu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang jiwanya sudah kamu bersihkan ini dan menjadi aset tulus abadi? Pabrik itu seketika heboh. Teriakan kaget dan tepuk tangan membanjiri ruangan. Owner pabrik kosmetik melamar supir tampan polosnya di tengah mesin pabrik. Janji formula cinta abadi. Tono yang polos dan terkejut mengangguk. Air matanya menetes tulus. Saya mengerti Nyonya Wiwin, bisik Tono. Saya bersedia menjadi base layer Nyonya selamanya. Wiwin mengumumkan, Tono akan menjadi suami dan direktur kualitas bahan baku tulus kita. Formula cinta kita telah diresmikan. Beberapa bulan kemudian, Wiwin dan Tono menikah. Tono tetap menjadi direktur kualitas bahan baku tulus. Ia tetap mengemudikan mobil city car yang sederhana. Range Rover sudah dijual. Wiwin duduk di kursi depan, wajahnya bersih tanpa makeup. Tono mengemudi ke kebun herbal yang tenang. Pengertian sejati dan ketenangan. Tono, aku tidak lagi meminta kamu mengerti, kata Wiwin, menikmati ketenangan. Karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah kecantikan yang mahal, tetapi kecantikan yang jujur. Mereka meluncurkan produk kosmetik tulus yang sukses besar di pasaran, membuktikan bahwa kejujuran mengalahkan kepalsuan. Penutup abadi. Tono dan Wiwin berjalan ke kebun herbal. Tono meraih tangan istrinya. Ia melihat kejujuran di mata Wiwin. Aku mencintaimu, Wiwin, bisik Tono. Kamu adalah aset paling tulus. Terima kasih sudah memilih wajah aslimu. Janda kaya, owner pabrik kosmetik itu akhirnya menemukan kecantikan dan pengertian sejati pada supir tampan polosnya. Tamat.
Wiwin dan Tono mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi bisnis baru, Unfiltered Beauty, kecantikan tanpa filter. Mereka menutup divisi kosmetik dengan chemical kuat dan beralih total ke produk berbahan dasar alami. Tono kini adalah partner sejati Wiwin. Ia mengajari Wiwin cara menenangkan kulit dengan air dan bahan herbal sederhana, bukan dengan krim mahal. Tono, aku sudah menjual semua filter dalam hidupku. Aku siap untuk membangun formula cinta yang abadi, kata Wiwin, kini dengan wajah bersih tanpa make up di kantor. Pengakuan cinta yang murni. Tono menyadari bahwa Wiwin tidak hanya mencintai ketampanannya, ia mencintai jiwa polosnya yang anti kepalsuan. Saya mengerti Nyonya Wiwin, kata Tono. Formula cinta yang abadi itu tidak perlu lapisan yang tebal. Dia harus sederhana dan tidak takut pada luka, sama seperti saya mencintai Nyonya. Wiwin terharu. Ia menyadari cinta yang tulus adalah clean beauty yang sesungguhnya. Mempersiapkan pengumuman heboh. Wiwin memanggil Dewan Direksi untuk rapat darurat. Ia siap mengumumkan perubahan besar dan kejutan dalam hidupnya. Aku akan mengumumkan bahwa aku memilih kecantikan alami dalam hidupku dan perusahaan ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita, kata Wiwin pada Tono. Tono hanya tersenyum. Saya mengerti Nyonya Wiwin, saya akan memastikan mobil yang kita gunakan ke rapat itu bersih dan tidak bau bensin. Wiwin mengadakan rapat pengumuman di pabrik kosmetik, tepat di samping mesin blending utama. Semua staf dan direksi berkumpul. Wiwin mengumumkan pemecatan resmi Rani dan mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan kita akan meluncurkan Unfiltered Beauty, produk yang jujur, alami, dan 100% transparan. Kita akan menjual kecantikan alami, bukan janji palsu. Keputusan ini radikal. Aksi heboh di mesin blending. Wiwin kemudian berjalan ke mesin blending, tempat Tono sering mengawasi kualitas bahan. Wiwin mengambil wadah kecil berisi essential oil alami murni yang dikerjakan Tono. Ia menatap Tono. Wiwin berlutut di hadapan Tono, di tengah bau herbal dan mesin. Wiwin mengeluarkan kotak kecil, berisi cincin sederhana dengan batu akik, simbol kesederhanaan. Tono, aku sudah menjual semua make up palsu. Aku ingin mencampurkan hidupku dengan ketulusanmu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang jiwanya sudah kamu bersihkan ini dan menjadi aset tulus abadi? Pabrik itu seketika heboh. Teriakan kaget dan tepuk tangan membanjiri ruangan. Owner pabrik kosmetik melamar supir tampan polosnya di tengah mesin pabrik. Janji formula cinta abadi. Tono yang polos dan terkejut mengangguk. Air matanya menetes tulus. Saya mengerti Nyonya Wiwin, bisik Tono. Saya bersedia menjadi base layer Nyonya selamanya. Wiwin mengumumkan, Tono akan menjadi suami dan direktur kualitas bahan baku tulus kita. Formula cinta kita telah diresmikan. Beberapa bulan kemudian, Wiwin dan Tono menikah. Tono tetap menjadi direktur kualitas bahan baku tulus. Ia tetap mengemudikan mobil city car yang sederhana. Range Rover sudah dijual. Wiwin duduk di kursi depan, wajahnya bersih tanpa makeup. Tono mengemudi ke kebun herbal yang tenang. Pengertian sejati dan ketenangan. Tono, aku tidak lagi meminta kamu mengerti, kata Wiwin, menikmati ketenangan. Karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah kecantikan yang mahal, tetapi kecantikan yang jujur. Mereka meluncurkan produk kosmetik tulus yang sukses besar di pasaran, membuktikan bahwa kejujuran mengalahkan kepalsuan. Penutup abadi. Tono dan Wiwin berjalan ke kebun herbal. Tono meraih tangan istrinya. Ia melihat kejujuran di mata Wiwin. Aku mencintaimu, Wiwin, bisik Tono. Kamu adalah aset paling tulus. Terima kasih sudah memilih wajah aslimu. Janda kaya, owner pabrik kosmetik itu akhirnya menemukan kecantikan dan pengertian sejati pada supir tampan polosnya. Tamat.
Beberapa bulan kemudian, Wiwin dan Tono menikah. Tono tetap menjadi direktur kualitas bahan baku Tulus. Ia tetap mengemudikan mobil city car yang sederhana. Range Rover sudah dijual. Wiwin duduk di kursi depan, wajahnya bersih tanpa makeup. Tono mengemudi ke kebun herbal yang tenang. Pengertian sejati dan ketenangan. Tono, aku tidak lagi meminta kamu mengerti, kata Wiwin, menikmati ketenangan. Karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah kecantikan yang mahal, tetapi kecantikan yang jujur. Mereka meluncurkan produk kosmetik Tulus yang sukses besar di pasaran, membuktikan bahwa kejujuran mengalahkan kepalsuan. Penutup abadi. Tono dan Wiwin berjalan ke kebun herbal. Tono meraih tangan istrinya. Ia melihat kejujuran di mata Wiwin. Aku mencintaimu, Wiwin, bisik Tono. Kamu adalah aset paling Tulus. Terima kasih sudah memilih wajah aslimu.